Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini berdampak tentunya pada dunia pendidikan. Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei memiliki tema besar serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Dan saat ini permasalahan pembelajaran daring tengah dihadapi Indonesia yang harus diselesaikan bersama. Hai, perkenalkan nama aku Jalia Putri Hartanti, mahasiswa semester 1 FKIP Universitas Jember, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang problema studi pelajar masa kini yang menjadi tugas akhir semester 1ku pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Seperti yang kita ketahui, kita sedang dihadapi oleh pandemi COVID-19 sejak akhir tahun 2019 yang menyebar ke Indonesia pada awal tahun 2020 yang menyebabkan pemerintah mencanangkan berbagai kebijakan seperti salah satunya yaitu sekolah online atau sekolah dari rumah yang sering disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang menggunakan media online seperti Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Zoom, dan lainnya. Sudah kurang lebih 2 tahun kita melaluinya. Sebagai pelajar yang mau tidak mau menerapkan kebijakan pembelajaran online, kita pasti merasakan kesulitan karena harus beradaptasi dengan kegiatan pembelajaran yang melalui daring, di mana kita tidak bertatap muka langsung dengan teman sebaya dan guru yang mengajar kita. Hal tersebut pasti menjadi kesulitan yang tak sedikit pelajar saat ini alami, seperti kesulitan dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru kita. Nah, kegiatan belajar yang bertatap muka saja belum tentu pelajar memahaminya, apalagi kegiatan belajar yang online seperti ini. Tidak sedikit pelajar masa kini yang mengalami kesulitan tersebut. Aku yang juga sebagai pelajar ikut merasakan kesulitan tersebut pada kelas 2 SMA yang dimana awal dari kegiatan pembelajaran online. Beradaptasi dengan hal yang baru memanglah tidak mudah, namun di setiap masalah yang kita hadapi pasti ada solusinya. Nah, pada kali ini nih, aku akan memberikan beberapa solusi bagi pelajar yang mengalami kesulitan pada belajar online yang bisa diterapkan guna mengurangi atau mengatasi kesulitan belajar tersebut. Nah, dilansir dari halaman web kido.id. Yang pertama, tetap fokus saat belajar online. Meskipun sulit nih ya, tetapi kita harus memaksakan diri untuk tetap fokus dengan melakukan cara seperti sering minum air putih dan belajar di tempat yang nyaman. Pastikan juga untuk memperhatikan setiap materi yang diberikan oleh guru atau dosen. Yang kedua, aktif saat pembelajaran. Untuk menghindari kesulitan saat belajar online, kita harus tetap aktif saat sedang belajar. Bisa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru agar bisa menyerap informasi yang diberikan. Ini juga akan membantu kita untuk lebih fokus dan serius dalam pembelajaran. Selain bertanya dan menjawab pertanyaan, kita juga bisa lebih aktif dalam mencatat setiap materi yang dirasa penting untuk diingat. Yang ketiga, menyusun jadwal belajar sebaik mungkin. Terkadang yang membuat kesulitan belajar di rumah adalah karena jadwalnya yang tidak menentu. Meskipun memiliki jadwal pembelajaran yang tidak pasti, kita tetap harus menentukan jadwal belajar dengan sebaik mungkin. Ini bisa menjadi langkah agar kita bisa serius dalam belajar, sehingga semua materi yang diberikan oleh guru bisa diserap dengan baik. Lalu yang keempat, jangan memainkan handphone saat sedang belajar. Tidak bisa dipungkiri bahwa belajar daring memang sangat membosankan. Tetapi meskipun demikian, tidak sebaiknya kita untuk memainkan handphone saat sedang belajar. Jika kita sering bermain smartphone saat belajar, maka akan membuyarkan konsentrasi. Oleh karena itu, pastikan untuk mematikan notifikasi handphone agar proses pembelajaran tidak terganggu. Yang kelima, belajar dari video. Selain mengalami dampak negatif belajar di rumah, belajar daring ternyata memiliki manfaat yang tidak sedikit loh. Salah satunya adalah media belajar yang bisa dilakukan di mana saja. Jika kita tidak bisa menyerap materi saat melakukan video conference,
maka sebaiknya kita belajar melalui media lain seperti video yang bisa diakses di YouTube atau platform lainnya yang menyediakan materi belajar yang terpercaya. Tentunya ini sangat memudahkan kita agar bisa menyerap materi dengan baik. Lalu yang keenam, membuat catatan praktis. Membuat catatan praktis memang sangat dibutuhkan meskipun tidak belajar secara daring. Namun catatan praktis ini sangat dibutuhkan saat ini. Karena dengan belajar secara online, pelajar akan jarang untuk mencatat. Karena jarangnya mencatat inilah yang menyebabkan ilmu tidak terserap dengan baik. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita harus membuat catatan kecil untuk mencatat semua materi yang dirasa penting. Yang ketujuh, pastikan tempat belajar kondusif. Salah satu penyebab yang membuat kita kesulitan belajar di rumah adalah karena tempat belajar yang tidak kondusif. Oleh karena itu, pastikan kita menghadiri kelas di tempat yang kondusif, nyaman, dan tidak bising. Dengan berada di tempat yang nyaman akan membuat kita lebih fokus dalam menghadiri kelas. Selain itu, kita juga harus duduk di kursi yang nyaman pula agar tidak mudah pegal saat belajar. Lalu yang kedelapan, rajin mengerjakan latihan soal. Setelah melakukan pembelajaran online, jangan lewatkan untuk berlatih dengan mengerjakan beberapa soal latihan sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Ini akan membuat kita terhindar dari kesulitan dalam menyerap materi saat belajar. Yang kesembilan, sediakan perangkat yang dibutuhkan. Belajar secara daring memang membutuhkan beberapa perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghindari sulitnya belajar daring, kita harus memiliki setidaknya satu perangkat untuk bisa mengakses semua media pembelajaran yang sudah disediakan oleh guru atau dosen. Lalu yang terakhir, luangkan waktu untuk istirahat. Meskipun belajar di rumah, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa badan akan cukup terasa pegal. Dengan demikian, pastikan untuk meluangkan waktu untuk istirahat agar kesehatan bisa tetap terjaga dengan baik. Kesehatan mata kita juga wajib untuk diperhatikan agar tidak mudah lelah dan mengalami beberapa gangguan penglihatan. Nah, itulah beberapa solusi atau cara yang dapat mengatasi kesulitan belajar online saat ini. Aku harap kalian bisa menerapkannya agar kegiatan belajar online kalian dapat lancar dan kalian juga paham akan materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Sekian dari pembahasan problema studi pelajar masa kini dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.